إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan masuk bulan yang sangat mulia, bulan yang paling dimuliakan di dalam Islam, yaitu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan bulan yang paling dimuliakan? Karena bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Tidak ada bulan yang lain yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang mana bulan tersebut diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia karena satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Apapun kalau Allah sebut namanya istimewa. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat hari ini. Kenapa? Satu-satunya hari yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus, yaitu surat Al-Jum'ah. "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Jika dipanggil untuk melaksanakan, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat atau untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut hari Jumat. Tidak ada hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Bahkan hari Jumat lebih baik dan lebih utama dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang melebihi hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang mana terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, di hari Jumat juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi uhbita minha, diturunkan ke dunia juga di hari Jumat. Wa fihi taqumus saah, dan kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Jumat istimewa, Ramadan istimewa. InsyaAllah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Ramadan istimewa juga? Karena Ramadan kita mengawali buku tahunan kita. Hari bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban bulan Allah laporkan amal perbuatan kita. Seorang sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima tasumu Sya'ban? Kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Qala dzaka yaumun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa fihi turfa'ul a'mal wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Karena di bulan Sya'ban adalah di mana amal perbuatan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im, dan aku menginginkan saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Kalau bulan Sya'ban amal perbuatan kita dilaporkan kepada Allah untuk perbuatan selama setahun kita, maka bulan Ramadan kita mengawali buku baru. Biasanya kalau kita punya buku baru, kita akan menulis dengan sebagus mungkin, seindah mungkin dan serapi mungkin, karena kita baru buka buku baru. Begitu juga kenapa hari Jumat kita memperbanyak ibadah dan membaguskan amal perbuatan kita, karena hari Kamis itu adalah hari laporan amal perbuatan kita pekanan. Hari Jumat kita buka buku pekanan baru, maka kita nulisnya pun seindah mungkin, sebagus mungkin. Bagaimana supaya Ramadan kita berkualitas? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersihkan diri kita. Kita bersihkan diri kita, kita introspeksi diri. Kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita punya dosa, maka banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak dosa kepada manusia, dan pasti kita punya dosa kepada manusia, maka kita minta maaf kepada sesama kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita menyebabkan kita tidak bisa melihat kemuliaan Ramadan, menyebabkan kita tidak bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan, menyebabkan kita tidak bisa menikmati khusyuknya salat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda, idza taba wasta'tab suqila qalbuh, idza zada zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladhi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jika seorang mukmin berbuat dosa, kata Rasulullah, jika seorang mukmin berbuat dosa, ada noda hitam di hatinya. Idza taba wasta'tab, kalau dia bertaubat dan menyesal, suqila qalbuh, noda hitam tadi dibersihkan, bersih kembali, putih kembali. Idza zada zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, zadat, noda hitamnya terus bertambah, hatta ta'lu qalbah, sampai menutupin hatinya, yang tadinya hatinya putih menjadi hitam. Fadzalika ar-ran, itulah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran dengan kalimat ar-ran. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah. Tentu saja, kata Allah, sekali-kali enggak mungkin dia akan gembira dengan datangnya Ramadan, enggak akan mungkin dia menikmati puasa Ramadan, enggak mungkin dia merasakan nikmatnya khusyuk di saat salat tarawih,
gak mungkin hatinya tergerak mau membuka Quran, gak mungkin hatinya tergerak mau datang ke masjid, gak mungkin dia tergerak mau meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Baron, karena di hatinya ada noda hitam yang menutupi hatinya, maka yaksibun, akibat dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita berbuat dosa, hati kita tertutupi oleh noda hitam saking banyaknya. Apapun kalau hitam dicoret-coret nggak akan kelihatan coretannya. Kita nggak ngerasa berbuat dosa sama sekali. Kita nggak ngerasa bahwa Ramadan itu sepertinya istimewa. Kita nggak ngerasa bahwa puasa Ramadan itu adalah istimewa. Kenapa? Karena hati kita sudah hitam, sama saja dengan kain hitam. Kita tulisin banyak pun tulisannya, kita tuliskan ayat Quran sekalipun nggak akan terbaca, nggak akan terlihat sama sekali. Mari bersihkan hati kita dari segala dosa. Kita banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kita bisa menguji hati kita, apakah kita gembira datangnya Ramadan. Kalau kita tidak bergembira dengan datangnya Ramadan, jangan-jangan hati saya sudah hitam sehingga tidak bisa melihat keutamaan Ramadan. Kalau kita tidak tergerak melakukan kebaikan, jangan-jangan hati saya sudah hitam, sudah tertutupi oleh noda-noda hitam akibat dosa yang kita lakukan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Allah Al-Quran, beriman kepada malaikat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kalau rukun iman yang 6 kita yakini dengan sebenar-benar keyakinan, InsyaAllah dosa kita sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau menyekutukan Allah, sia-sia semua amal perbuatanmu. Kenapa? Karena yang memberikan ganjaran kepada kita, yang menjanjikan surga bagi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman kepada Allah, baru berhak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sebesar apapun. Kalau kita menyesal, bertekad enggak mengulangin kembali, dan siap menjadi orang yang soleh, mengganti kesalahan kita dengan kebaikan yang banyak, InsyaAllah Allah akan ampuni. Sebagaimana diceritakan, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, seorang sahabat wanita datang kepada Rasulullah, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, zina itu, ya Rasulullah, aku telah berzina. Nabi diamkan. Dia mengucapkan lagi, dia mengatakan, zina itu, aku sudah berzina. Sampai 3 kali dia mengatakan, aku berzina. Nabi tanya, kalau engkau berzina apa buktinya? Kenapa Nabi diamkan? Sebenarnya dia taubat kepada Allah cukup. Nabi tanya, apa buktinya engkau sudah berzina? Qala inni hubla ya Rasulullah. Qalat inni hubla ya Rasulullah. Dia mengatakan, aku hamil dari perzinahanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau pulang hatta talidi, sampai engkau lahirkan putramu itu atau janin dari perzinahanmu itu. Kenapa? Karena bayi tidak ada dosa sama sekali, yang berdosa adalah ibunya. Pulang sampai engkau melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah bayi yang aku lahirkan dari perbuatan zinaku. Kata Rasulullah, pulang dulu hatta taftumi, sampai engkau selesai menyusuin bayi ini. Dia berhak disusuin oleh ibunya. Setelah engkau sapi, engkau selesai menyusuinya, engkau datang lagi. Sampai setelah dia susuin dan selesai masa menyusuin selama 2 tahun, dia kembali lagi kepada Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, fatamtu, aku sudah sapih bayiku. Aqimil hadda alayya, tegakkan hukum Allah kepadaku. Orang yang berzina dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, ayo sekarang kita tanam jasadnya dan kita lemparin dengan batu. Saat itu ada sahabat yang melemparnya dengan batu dan melihat darahnya muncrat ke mukanya. Dia mengatakan, buset, darah pelacur ini sudah muncrat ke muka saya. Apa kata Rasulullah? La tasubbuha fa innaha tabat taubatan law wuzi'at ala ahli al-madinati lawasi'athum.
Jangan caci maki dia, karena dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kalau taubatnya mau dibagikan untuk mengampuni dosa penduduk Madinah, cukup dengan taubatnya. Artinya Allah mengampuni dosa kalau seorang benar-benar menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Karena usia kita enggak seberapa lama lagi. Nabi pernah mengatakan dalam hadis, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku enggak akan lebih dari 70 tahun. Kalau ada yang lebih, hanya sekedar beberapa gelintir saja. Kita mengalami fase hidup yang 4 kali saja, hanya 4 kali. Pertama dalam rahim 9 bulan. Setelah itu kita berada di dunia ini antara 60-70, itu pun kalau usia kita panjang, apalagi sekarang masa pandemi, banyak yang sudah menemui ajalnya padahal belum sampai umur 40 tahun atau 50 tahun. Yang ketiga, alam kubur lebih lama daripada usia kita di dunia. Di alam kubur, di tempat yang ukurannya cuma 1 kali 2 meter saja, kita akan lebih lama. Nabi Adam alaihi salam udah berpuluh-puluh abad ada di dalam kubur. Nabi kita Muhammad udah 14 abad di alam kubur. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali udah 14 abad di alam kubur. Akan lama. Siapkah kita memasuki alam kubur, alam barzakh yang begitu lama, di tempat yang ukurannya 1 kali 2 meter. Dan ibadah puasa salah satu yang hadir kalau kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, atau kita tambahkan, bahkan kita tambahkan dengan puasa sunnah, dia akan hadir di alam kubur kita dan menemani kita di tempat yang sangat sempit tersebut. Dan Allah akan jadikan luas bagi orang yang banyak temannya, banyak ibadahnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal Qur'ana was-siyama yashfa'ani li ashabihima. Baca Quran dan berpuasa akan datang dan hadir memberikan syafaat kepada orang yang selalu melakukannya. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Maka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, salah satu fungsinya adalah menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat di dalam Islam kecuali ada tujuannya. Dan tujuan puasa menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah, ibadah puasa satu-satunya ibadah yang melatih kita untuk melakukan ibadah dengan ikhlas. Kalau sholat kita ketahuan, banyak orang yang sholat karena riya. Kenapa? Karena banyak yang melihat. Teman saya sholatnya di sop yang pertama terus kelihatan. Zakat pasti ada yang melihat, setidaknya yang menerima zakatnya. Haji udah pasti, karena dilepas di bandara, bahkan ada walimatus safar segala. Tapi kalau puasa, insya Allah di sini ada yang berpuasa, tapi tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala puasa. Bisa jadi ada orang yang sahur sama kita, padahal tidak benar-benar dia berpuasa. Dia sahur sama kita, tapi setelah itu dia masuk kamar mandi, minum air segentong, kita nggak tahu sama sekali. Puasa juga melatih kita meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, tidak minum, padahal kita tidak makan makanan punya kita sendiri, tidak makan makanan yang halal. Di rumah kita ada air minum mineral, ada rendang sisa sahur kita. Kita tidak sentuh sama sekali dari subuh sampai maghrib. Kita tidak sentuh dan tidak santap sama sekali. Itu apa maksudnya? Latihan. Kalau di depan matamu ada harta orang lain, jangan diambil, karena ente sudah terbiasa saat puasa tidak menyentuh harta ente sendiri. Kalau di depan mata ente ada makanan haram, ada daging babi, ada minuman keras, jangan disentuh, karena ente sudah terlatih saat puasa tidak menyentuh rendang, telur, air mineral, nasi putih, yang semuanya adalah halal, ada di rumah ente sendiri, nggak ada yang melihat sama sekali, dan ente berhasil melakukannya untuk menahan diri dari menyentuh yang halal-halal tersebut, apalagi yang haram.
Kita tidak berhubungan dari subuh sampai maghrib dengan istri kita sendiri. Kalau di depan mata kita ada perempuan lain, tundukkan mata itu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa sejak puasa, dari subuh sampai maghrib kita menundukkan mata kita dari istri sendiri. Kita tidak sentuh, kita tidak cumbu istri kita sendiri, padahal kita berhak melakukannya. Tapi tidak semua yang kita berhak melakukannya selamanya dibolehkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'an tabi'ihim wa atba' tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wa su'al fitan. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalath wa yanhaakum an thalath, ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.